Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa Aldina Salsabila Usman, NIM K0211911019 dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji lipid, yaitu khususnya uji penyaburan minyak atau saponifikasi. Uji penyaburan minyak atau saponifikasi, yang dimana meliputi pengenalan uji, tujuan uji, prinsip uji, alat dan bahan, prosedur, interpretasi hasil, kesimpulan dan penutup, preferensi. Pengenalan uji, sabun adalah bahan yang digunakan untuk mencuci dan mengemulsi. Terdiri dari dua komponen utama, yaitu asam lemak dan bikarbon C16 dan sodium atau potasium. Sabun dan badan NaOH dikenal dengan sabun keras atau hard soap, sedangkan sabun dan badan KOD dikenal dengan sabun lunak atau soft soap. Sabun dan badan ucara yaitu proses saponifikasi dan proses neutralisasi minyak. Proses saponifikasi minyak akan diperoleh proses sampingan yaitu gliserol, sedangkan proses neutralisasi tidak akan diperoleh gliserol. Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara trigliserida dan alkali, sedangkan proses neutralisasi terjadi karena reaksi asam lemak bebas dengan alkalik. KISTI 2009. Pada kesempatan kali ini saya akan berfokus hidrolisis pada minyak oleh alkali, karena tujuan dari uji penyaburan minyak saponifikasi yaitu untuk mengetahui terjadinya hidrolisis pada minyak oleh alkali. Tujuan uji, mengetahui terjadinya hidrolisis pada minyak oleh alkali. Prinsip uji, prinsip dari uji penyaburan minyak atau saponifikasi yaitu di mana hidrolisis lemak menjadi asam dan gliserol dalam kondisi basah. Dalam uji penyaburan minyak biasa dilakukan penambahan basa kuat seperti NaOH atau natrium hidroksida atau KOH kalium hidroksida melalui pemanasan dan menghasilkan gliserol dan sabun. Alat dan bahan. Alat yang pertama Erlenmeyer, kedua tabung reaksi, ketiga alat pemanas. Kemudian bahan. Yang pertama minyak kelapa, yang kedua alkohol 95%, yang ketiga NaOH, yang keempat larutan deterjen, yang kelima asam asetat encer, yang keenam larutan CaCl 5%, 7 larutan MgSO4 5%, yang kedelapan larutan PB asetat. Prosedur, adapun prosedur dari hidrolisis minyak kelapa atau saponifikasi yaitu masukkan 5 ml minyak kelapa ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 1,5 gram NaOH dan 20 ml alkohol 95%, dari mana NaOH berfungsi sebagai basa alkali yang dapat mengekstrak lemak, menghasilkan gliserol dan sabun, sedangkan alkohol berfungsi untuk melarutkan lemak atau minyak dalam sampel sehingga dapat bereaksi dengan lemak. Yang ketiga, panaskan sampai mendidih selama 15 menit yang fungsi untuk mempercepat hidrolisis, homogenisasi untuk menghubungkan larutan dengan reaksi, dan pengocokan untuk menghasilkan buih atau busa. Yang keempat, untuk mengetahui apakah reaksi penyaburan telah sempurna, ambillah 3 tetes larutan, kemudian larutkan dalam air bila larut, maka menunjukkan reaksi telah sempurna. Yang kelima, setelah sempurna, uapkan alkohol yang tersisa sampai habis. Yang keenam, dinginkan lalu tambahkan 75 ml air dan panaskan sampai semua sabun larut. Uji sifat-sifat sabun atau saponifikasi. Yang pertama itu, ambil 6 ml larutan sabun dengan pipet ukur lalu netralkan dengan asam asetat encer. Yang kedua, larutan sabun yang telah netral dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, ke dalam tabung 1, 2, dan 3 berturut-turut tambahkan CaCl 2 5%, MgSO4 5%, dan PB asetat 5% sebanyak 5 ml, yang dimana mendapatkan CaCl 2, MgSO4, dan PB asetat berfungsi untuk menguji sifat kesadarannya. Lakukan pengocokan dengan kuat. Yang keempat, amati dan catat perubahan yang terjadi. Yang kelima, ulangi percobaan menggunakan deterjen lalu dibandingkan hasilnya. Interpretasi hasil hidrolisis minyak kelapa atau saponifikasi. Sabun dibuat dari campuran minyak atau lemak dan larutan NaOH yang disebut dengan reaksi saponifikasi yang dilakukan pada suhu 60-70 derajat. Sabun dibuat dari NaOH dikenal dengan sabun keras atau hard soap. Proses dari saponifikasi minyak akan berlaku produk sabun yaitu gliserol, yang dimana terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali. Gliserol dihasilkan lebih banyak sebagai hasil dari tahapan reaksi saponifikasi trigliserida dari minyak nabati atau lemak hewani. Saponifikasi merupakan reaksi hidrolisis trigliserida yang terkandung dalam minyak atau lemak dengan basa alkali, menghasilkan 2 produk yaitu garam alkali dan asam lemak yang disebut sabun gliserol. 1 molekul trigliserida dan 3 molekul basa alkali melepaskan 1 molekul trigliserol dan 3 molekul sabun. Adapun reaksi saponifikasi trigliserida untuk menghasilkan sabun dan gliserol seperti
tampak pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, panaskan sampai mendidih selama 15 menit yang fungsinya untuk mempercepat hidrolisis, homogenisasi untuk menghubungkan larutan dengan reaksi, dan pengocokan untuk menghasilkan buih atau busa. Interpretasi uji sifat sabun atau kesadaran. Air banyak mengandung mineral kalsium dan magnesium dikenal dengan air sada, atau jika air dirusak meninggalkan endapan atau air yang sukar untuk dipakai mencuci. Penyebab air menjadi sada adalah karena adanya ion Ca2+ dan Mg2+ atau ion lain dari polivalent metal. Senyawa kalsium dan magnesium bereaksi dengan sabun dan membentuk endapan dan mencegah terjadinya busa dalam air. Oleh karena itu, senyawa-senyawa kalsium dan magnesium relatif suka larut dalam air, maka itu senyawa cenderung untuk bisa dari larutan dalam bentuk endapan. Kalsium dan magnesium berkaitan dengan anion penyusun alkalitas, yaitu merupakan bikarbonat dan karbonat. Kesadaran air yaitu dengan pembuangan air untuk membentuk busa. Semakin besar kesadaran air, semakin sulit bagi sabun untuk membentuk busa karena terjadi presipitasi, yang dimana seperti dalam persamaan reaksi, busa tidak akan terbentuk sebelum semua kation membentuk kesadaran mengendap. Pada kondisi ini, air mengalami penurunan atau softening atau penurunan kesadaran disebabkan oleh sabun. Kesadaran dibedakan menjadi dua, yaitu kesadaran sementara dan kesadaran. Kesadaran sementara disebabkan garam kalsium hidrogen karbonat CaHCO3 yang larut dalam air. Kesadaran ini dapat dihilangkan dengan pendidihan dan menghasilkan zat padat putih tak larut, yaitu kalsium karbonat CaCO3. Kesadaran tetap disebabkan garam kalsium dan magnesium yang larut dalam air. Deterjen mengandung zat aktif permukaan yang serupa dengan sabun, misalnya natrium benzyl sulfonat atau NaABS. Garam kalsium atau kalsium yang larut dalam air sada jika bereaksi dengan NaBS tetap larut dalam air dan tidak mengendap. Adapun kesimpulan dari ujian penyabunan minyak atau saponifikasi adalah sabun merupakan hasil hidrolisis asam lemak dan basah. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa saponifikasi. Saponifikasi adalah proses penyabunan menghasilkan suatu lemak atau gliserin dengan basah. Proses saponifikasi minyak akan berproduk sampingan, itu gliserin yang akan terjadi karena reaksi antara triosida dengan alkali. Sabun dibuat dari natrium hidroksida lebih suka larut dibandingkan kalium hidroksida menurut Ali et al. 1980. Sabun adalah satu macam surfaktan atau bahan sulfan aktif senyawa yang menurunkan tegangan permukaan air. Sifat ini menyebabkan larutan sabun dapat memasuki serat, menghilangkan dan mengusir kotoran dan minyak. Sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.